Elektronika dari Jerman Landau dengan NIM 68 2022 031. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi formulir pendaftaran sederhana untuk memenuhi UAS mata kuliah PBO. Pertama, buka aplikasi SAM. Lalu klik Start pada Apache dan juga MySQL. Setelah itu pada MySQL, klik Admin. Lalu akan tersambung ke localhost phpMyAdmin. Lalu membuat new database dengan nama dppbo. Di sini yang saya buat dengan nama dppbo. Lalu dalam dppbo ini ada dua tabel. Pertama bernama t_login dan juga t_user. T_login ini berisi username dan juga password yang telah kita simpan. Lalu pada T_user berisi biodata, seperti username, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, email, dan juga nomor telepon. Lalu setelah itu, kita buka NetBeans kita. Nah, setelah terbuka, di sini saya buat project baru yang bernama Taskbrew ini. Lalu di dalam Taskbrew ini kita membuat package. Package-nya saya namakan task. Nah, di dalam task ini berisi gframe form ada 3 dan juga Java class 1. Pertama, kita harus membuat koneksi menggunakan Java class. Nah, di dalam koneksi ini fungsinya itu untuk penyambungan atau konektor ya, untuk ke login form dan juga form view dan juga form menu. Pada string URL, jangan sampai salah menuliskan alamat, dikarenakan kalau salah menuliskan alamat bisa berakibat fatal. Nah, db_pbo ini adalah nama database yang telah kita buat tadi yang ada di SAM itu. Lalu setelah membuat ini, kita membuat form loginnya. Ini. Pertama kita membuat desainnya dulu. Di sini username dan password saya menggunakan label. Lalu pada ini saya menggunakan text field. Pada password saya menggunakan password field. Untuk login dan juga exit saya menggunakan button. Nah, untuk codingan, kita kasih variabel dulu. Untuk ini, untuk text field yang ada di username kita kasih variabel. Ini saya kasih variabel txt username. Lalu pada password field saya kasih variabel txt password. Pada login ini saya kasih variabel btn login. Untuk exit saya kasih variabel btn exit. Oke, lalu kita ke codingan untuk loginnya. Nah, untuk login ini saya menggunakan codingan seperti ini. Ini untuk penulisan huruf besarnya ini juga penting, seperti username dan juga password, dikarenakan di desain ini username dan passwordnya saya tuliskan U dan P-nya huruf besar. Jadi penulisan huruf besar dan huruf kecil itu juga penting. Seperti ini. Hapus layar form. Si option pen show message ini untuk menampilkan message ya, message yang berupa kayak perintah gitu. Kalau pakai yang sistem out biasa itu kan cuman kayak message biasa, nggak ada perintahnya. Tapi kalau yang si option ini perintah, bersifat perintah seperti itu. Nah, terus di atas ini tuh juga saya menggunakan connection, itu saya kasih variabel con, statement saya kasih variabel stm, string saya kasih variabel sql. Ini. Nah, untuk exitnya saya hanya menggunakan sistem exit, jadi yang lain. Nah, itu langsung keluar gitu ya. Oke. Nah, setelah selesai
kita ke form menu ya. Ini ya, desainnya kita buat seperti ini. Untuk nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, email, telepon, username dan password, saya menggunakan label. Untuk ini pengisian nama lengkap, tanggal lahir, alamat, email, telepon, username, password, saya menggunakan text field. Oh ya, untuk password saya menggunakan password field. Lalu untuk cari clear, tambah, ubah dan hapus, itu saya menggunakan button. Dan untuk data view dan logout ini saya juga menggunakan button, tapi yang di bagian AWT. Kalau yang ini kan yang cari, clear, tambah, ubah, hapus, terus aku menggunakan button yang di swing control ya guys. Oke. Setelah itu kita lihat codingan untuk yang di clear button dahulu. Nah, oh ya, sebelumnya saya jelaskan untuk variabelnya dulu. Jadi di text field yang di nama lengkap dibikin variabel dahulu. Jadi sini saya buat variabel txt nama. Oh ya, untuk jenis kelamin yang ini tuh saya menggunakan combo box. Lalu ini juga kita kasih variabel. Saya kasih variabel txt kelamin, tanggal lahir, txt lahir, untuk alamat, txt alamat, email, txt email, telepon, txt telepon, username, txt username, password, txt password. Lalu untuk button clear, saya buat btn clear. Untuk tambah, btn tambah. Btn itu button ya guys. Terus ini untuk btn ubah, kita pakai btn ubah. Untuk hapus, saya menggunakan btn hapus. Untuk cari, saya menggunakan btn cari. Untuk data view, saya menggunakan btn data. Dan untuk logout, saya menggunakan btn out. Oke, pertama kita ke codingan untuk btn clear. Nah, di sini txt nama, txt kelamin, txt lahir, txt alamat, txt email, txt telepon, txt username, dan txt password itu variabel yang udah kita buat tadi yang ada di desain ini ya, yang di sini yang di text field. Lalu kenapa ini kosong? Karena emang belum diisi. Jadi untuk karena emang mau dihapus, makanya dikosongin seperti ini. Oke. Lalu kita ke btn tambah. Nah, di sini kenapa ini disamain ya guys, jangan koneksi titik get koneksi ini. Koneksi ini nama dari kelas konektornya kita. Lalu untuk get koneksi ini nama dari ini public staticnya ini yang kita buat di dalam konektor. Nah, terus insert into t_login. Nah, t_login ini itu yang kita buat tadi di database. Nih, t_login ini ya guys. Terus untuk value ini ada dua. Kenapa ada dua? Karena username dan password, jadi dua tanda tanyanya. Nah, terus untuk ini insert into t underscore user. Nah, t user ini sama ya yang kayak kita buat di sum tadi, ini tabel kedua. Lalu ini username, nama underscore lengkap, jenis underscore kelamin, tanggal underscore lahir, alamat, email, dan phone ini harus sesuai nama yang ada di database. Seperti ini, harus sesuai sama nama ini yang ada di t user. Ini harus sama.
Dan value-nya kita isi tanda tanyanya ini sesuai dengan jumlah ini. Ada 7. Setelah itu ini yang txt ini nama variabel yang udah kita buat di sini, text field-nya. Setelah itu kita ke button ubah. Nah, pada button ubah ini yang warna hijau ini itu variabel yang ada di text field-nya lagi. Buat seperti ini. Nah, terus ini juga untuk ubah itu kita pakainya update. Kalau tadi kan untuk tambah itu kita pakainya insert into, ya. Terus habis itu untuk ubah itu kita pakainya update. Dan juga ini samain sama kayak database, nama underscore lengkap, jenis underscore kelamin, terus juga samain. Nah, terus untuk yang nama lengkap kecil disambung ini kita buat dari atas ini, ya, itu berasal dari atas ini. Nah, setelah itu kita ke button hapus. Nah, kalau untuk button hapus ini kita menggunakannya delete from the user. Kita menggunakan username aja. Oke, setelah itu kita ke button cari. Nah, untuk di button cari ini kita menggunakan select from dan inner join. Nah, ini kita bikin 2. Maksudnya kita ketik 2, jadi kayak user dan login. Karena untuk cari ini kan kita membutuhkan data yang ada di login untuk username dan passwordnya. Kita butuh itu, makanya kita tulisnya login dan user. Kalau sebelumnya kan hanya satu, seperti user saja. Ini kita pakai login. Untuk yang hijau ini sama, ini variabel yang kita pakai di text field yang ada di desain. Ini juga namanya disesuaikan sesuai yang ada di database. Nah, setelah itu kita ke button logout. Nah, untuk di button logout cuman seperti ini aja, cuman seperti pertanyaan perintah gitu, kayak ya apakah yakin untuk keluar? Yakin. Terus ada yes no option dan yes option. Terus kita ke button data view. Nah, untuk di data view ini kita buatnya sesuai nama kelas di frame selanjutnya. Kita lompatin kemana gitu. Kan ini saya buatnya form view. Jadi kita ketiknya form view sama dengan new form view. Kita buat variabel view di sini. Terus view titik set visible untuk menampilkan seperti itu. Lalu untuk di form selanjutnya, yaitu di form view. Nah, di sini tabel ini kita pakainya tabel ya guys, yang ada di AWT. Kita pakai tabel. Terus maaf, bukan di AWT. Tabelnya, ini ada di swing control di sini. Nah, terus kita kasih variabel nama tabel. Di sini saya pakai tabel. Lalu untuk codingannya, nah sini saya menggunakan import swing tabel default table model. Lalu di sini saya membuat tabel ini nama variabelnya, tabel seperti ini. Lalu untuk tabel model ini, nah ini kita buat untuk default modelnya. Jadi model sama dengan new default tabel model. Nah, model ini kita masukin ke sini. Jadi tabel titik set model. Jadi modelnya itu untuk awalan. Nah, ini sesuai dengan nama database tadi ya. Sini kita buat objeknya. Kita kasih variabel O sini untuk 0, 1, 3, 4. Sudah. Ini juga sesuai nama yang ada di database. Nah,
Setelah itu kita coba run. Kita run dari awal, dari login for. Nah, di sini kita lihat di database kita ada datanya itu apa? Detail login. Nah, kita coba masukin username yang admin dan passwordnya admin ya. Oke, kita coba. Admin dan passwordnya admin. Nah, kita tekan login. Akan muncul pesan login berhasil. Lalu akan langsung dilempar ke form menu. Kita coba kalau kita tekan exit. Oke, saya isi lagi admin dan juga admin, exit. Akan keluar langsung. Oke. Sekarang kita run untuk ke form menunya. Oke. Sekarang kita isi data nama lengkap. Contohnya seperti ini ya, nama aku Veronica Angel. Terus kita pilih jenis kelaminnya, sini perempuan. Nah, tanggal lahir ini kita harus tulis tahun, bulan, dan juga tanggal. Nah, untuk bulan dan tanggalnya itu harus 2 digit. Untuk tahunnya itu 4 digit. Contohnya seperti ini, 2004 strip 07 strip 27. Oke. Untuk alamat kita isi biasa. Email, untuk telepon juga, untuk username bebas juga sih sini. Oke, sekarang kita tambah sini. Nah, sini akan muncul pesan username dan password berhasil disimpan. Kita oke. Data berhasil ditambahkan ya. Nah, sekarang kita coba cek di database kita. Sini ada. Kita buka detail user nih. Sudah ada username halo, nama lengkap Veronica Angel, jenis kelamin P, dan juga datanya udah masuk ke database ya. Nah, di sini kita ubah datanya. Kita coba untuk ke button ubah. Maka akan tulisan data telah terupdate. Nah, kita akan menggunakan button hapus untuk menghapus data. Misal kita mau menghapus ini ya kita Nah, kita menggunakan button clear untuk menghapus semua. Nah, setelah itu kita coba cari ya. Tadi yang kita buat apa? Halo. Kita coba cari datanya. Oke, akan muncul seperti ini. Dan kita cek ke tabel data view. Oke, di sini datanya sudah masuk di sini. Nah, sekarang kita akan log out. Akan muncul pesan apakah yakin untuk keluar. Jika yakin, kita pencet yes. Jika tidak yakin, kita pencet no. Untuk no, akan masih menampilkan form no. Jika tekan yes, akan langsung keluar. Ya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.